Nabi kekasih Allah meminta kepada Allah Ta'ala. Padahal manusia yang sempurna, manusia yang paling indah, yang terlepas dari segala dosa. Tapi mengharapkan agar berjumpa lagi dengan 3 bulan yang mulia ini, terutama bulan suci Ramadan. Apalagi kita yang berlumur dosa. Apalagi kita yang banyak melupakan Allah, yang banyak meninggalkan Allah. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang wanita ada mimpi yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Kawani Academy, Ayah Kawani Wanion. Dan hari ini saya sebagai host acara spesial di podcast Kawani. Dan momen yang sangat spesial di hari ini, apalagi momentum kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dan tentunya Ringo tidak sendirian, ditemani dengan sosok hebat, guru besar juga dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dan akhirnya saya didampingi oleh sosok hebat. Dan alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Dan terima kasih banyak juga sudah menyempatkan waktunya. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedatangan guru besar kita Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Habsyi. Masya Allah, nggak besar-besar banget kurus. Nggak besar-besar amat ya. Dan hari ini sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast Kawani Academy. Alhamdulillah, syukur banget bisa silaturahmi sama sahabat Kawani. Ya, karena kebetulan juga yang saya dengar juga Habib sebenarnya udah sering ke Sumedang ini. Sering banget, sudah 13 tahun. 13 tahun, cuman kita baru bertemu sekarang ya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal tambah sayang. Insya Allah. Amin. Cuman bukan mahram nih kita. Iya. Dan tentunya beberapa menit ke depan nanti kita akan ngebahas juga spesial di momen menghadapi bulan suci Ramadan yang tentunya kita butuh bekal, butuh ilmu. Dan tentunya kami hadir bersama Habib juga hari ini. Aku enjoynya panggilnya apa ya, Bib? Beb aja. Masa Beb? Habib ya? Panggil Habib. Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi. Al-Habsyi aja. Bin Mustafanya nggak usah? Nggak usah. Oke, biar lebih akrab kayaknya ya. Habib, Yeah. Habib nih, kayaknya Habib usianya lebih muda juga ya? Atau tua saya? Kayaknya ya, lebih tua ya kayaknya. Tapi pengalaman kayaknya lebih banyak Habib ya. Insya Allah. Ngomongin tentang antara gen atau zaman ya Habib ya. Langsung aja sebenarnya kita ngebahas juga buat bekal nih generasi-generasi muda kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama aku sih kena bahas menjaga mata, telinga, mulut dan perlakuan kita atau perilaku kita, apalagi terhadap generasi Gen Z sekarang nih. Kan sekarang lagi ramai tuh ya, generasi muda Gen Z. Gen Z. Gen Z, Habib tahu Gen Z? Apa tuh? Generasi di era tahun 97 sampai 2000 berapa ya? 14. 2024 itu Gen Z yang katanya kalau diajak kerja susah, bandel juga nih. Iya, jadi kalau misalkan kita ngebahas Gen Z itu kayaknya agak sedikit apa ya namanya? Tantangan juga. Karena kan orang bilang sih anak zaman sekarang tuh susah diatur. Nah, menurut Habib di bulan suci Ramadan nanti untuk menjaga mata terutama, telinga. Mulut juga kan Bib ya, hati mungkin, dan termasuk yang lainnya, mungkin menurut Habib seperti apa nih? Insya Allah, alhamdulillah, nggak berasa waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, nggak berasa kita bakal ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah. Sebab yang namanya umur nggak ada yang tahu. Betul. Ramadan tiap tahun bakal kembali. Ya. Namun pertanyaannya, kita masih ada nggak bulan suci Ramadan berikutnya? Iya. Tapi harapan besar kita mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan berikutnya dalam keadaan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkembangan zaman sepanjang zaman nggak bakal pernah berubah. Zaman nggak akan pernah berubah. Namun yang berubah adalah penghuni daripada zaman tersebut. Betul. Zamannya nggak berubah, tapi penghuni zamannya yang berubah. Di mana kita saat ini menghadapi zaman di mana medsos ini sangat berperan penting. Iya, pasti. Lebih daripada didikan seorang guru, lebih daripada perhatian kedua orang tua. Kenapa? Karena di akhir zaman nanti kata Rasulullah SAW, dunia akan terletak di tangan manusia. Dan ini zamannya kita, di mana kita bisa melihat jendela dunia hanya di rumah, dalam kesendirian kita bisa lihat keadaan dunia hanya melalui gadget. Smartphone gitu. Namun pengaruhnya pun sangat besar tanpa kita sadari.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menegaskan tidak akan ridha selama-lamanya mereka orang-orang Yahudi. Mereka berlomba-lomba berupaya hatta tattabi'a millatahum. Allah memberikan konteks yang sangat jelas sampai kita mengikuti cara mereka. Orang Islam mengislamkan orang non-muslim. Orang Kristen sibuk mengkristenisasi orang non-Kristen. Tapi mereka orang-orang Yahudi, mereka berlomba-lomba bagaimana caranya tattabi'a millatahum, kita mengikuti mereka. Tanpa kita sadari agamanya Muslim atau Buddha atau Hindu atau Kristen, umat-umat agama yang lain. Tapi tanpa kita sadari cara pikir kita mengikuti mereka orang-orang Yahudi. Cara bermuamalah kita, cara bersikap kita, cara berpikir kita, cara keseharian kita, tanpa kita sadari kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang Muslim sejati. Gitu. Maka bagi seorang Muslim ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, itu adalah anugerah yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Gitu. Bahkan mereka para aulia salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka menyongsong bulan suci Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya? 6 bulan sebelumnya tuh mereka sudah menanti kedatangan bulan suci Ramadan. Ada lagi yang menunggu 3 bulan sebelumnya. Bahkan kekasih Allah pun Nabi Muhammad tuh berdoa minta kepada Allah, Allahumma barik li fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, perpanjang nih saldo umur saya. Saldo umur nih minta diperpanjang kata Nabi. Sehingga saya ketemu kembali dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan yang berikutnya. Nabi kekasih Allah meminta kepada Allah Ta'ala. Padahal manusia yang sempurna, manusia yang paling indah, yang terlepas dari segala dosa. Tapi mengharapkan agar berjumpa lagi dengan 3 bulan yang mulia ini, terutama bulan suci Ramadan. Apalagi kita yang berlumur dosa. Apalagi kita yang banyak melupakan Allah, yang banyak meninggalkan Allah. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang Muslim bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya Rasul bilang, ngasih kabar gembira tuh. Man fariha biduhuli Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa orang yang bergembira, mengaplikasikan wujud kegembiraannya dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini kita belum praktek ibadah bulan suci Ramadan. Tapi sudah dapat pahala kan? Tapi kita sudah dapat obral dari Allah Ta'ala besar-besaran. Sudah diskon, sudah ada Sudah promo. dapat diskon, promo. Allah Ta'ala yang menawarkan siapa? Allah. Pencipta alam semesta ini nawarkan gembira kita sesaat akan kedatangan bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu baru gembiranya. Apalagi melakukan ibadahnya di saat bulan Apalagi suci Ramadan. melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan itu aplikasi kita untuk diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengekang nafsu kita. Betul. Itu mengekang nafsu kita. Adapun syarat sahnya berpuasa adalah menjaga perut kita. Menjaga perut kita daripada makan dan minum. Itu puasa. Dari makan dan minum. Tapi hakikat daripada berpuasa itu al-imsak. Adalah menjaga. Bagaimana kita menjaga nggak cuman perut kita dari makan dan minum saja, tapi menjaga seluruh anggota tubuh kita ini daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak? Kenapa harus berpuasa? Ternyata puasa ini adalah penyebab disempitnya akses syaitan dalam tubuh kita. Bukan di penjara katanya, Bib. Katanya setan di penjara, Bib. Iya, setan di penjara. Tapi di bulan suci Ramadan kenapa masih ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat? Ternyata setannya udah mudik, tapi perilaku kita yang masih kesetanan. Seperti itu. Bawaannya. Bawaannya sudah. Kata setannya udah jadi duta besar saya ini. udah tanpa dididik sama syaitan lagi, dia sudah mengikuti. Iya. Selama 11 bulan, itu syaitan sebelum dia berlibur, dia udah prepare duluan. Sudah men-trigger. Public figure, para pengusaha, sebelum masuk bulan suci Ramadan, mereka sudah ingin mempersiapkan usaha apa. Betul, seperti udah persiapan, public figure, artis-artis pakai jilbab, yang tadinya nggak pakai jilbab, film-filmnya jadi agamis, lebih rohani, lagunya lebih religi, terus juga iklan-iklannya berbau Ramadan. Mereka udah mempersiapkan. Syaitan juga ini sebelum mudik, sama ya? Sama, dia udah prepare duluan. Jangan sampai nih usaha dia nih berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun sia-sia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Justru di balik bulan suci Ramadan banyak kelipatan-kelipatan. Banyak kelipatan. Nah ini syaitan kata Rasulullah itu yajri fidam ibni Adam. Syaitan itu bukan yang kita lihat di film.
Syaitan itu ya dengan bentuknya. Syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam. Di dalam setiap diri manusia ini nih mengalir syaitan. Fadayyigu kata Rasulullah, maka persempit aksesnya syaitan itu dengan berpuasa. Disempitin dengan berpuasa. Maka orang kalau udah puasa, mata juga ngelihat malas. Telinga juga rasanya malas. Kita mau ngelangkahkan kaki juga rasanya juga malas. Yang di otak kita apa cuman makan doang. Kalau ngedengar makanan senang, dengar minuman senang. Syahwat kita menurun kan? Iya betul. Syahwat kita menurun. Makanya kenapa pada saat emosi bisa membatalkan kan? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Emosi tidak membatalkan. Adapun yang membatalkan hanyalah makan dan minum. Oh, makan dan minum. Itu saja. Hanya makan dan minum. Adapun ketika kita melihat yang haram, mendengar yang haram, berucap yang haram, berbuat yang haram, itu akan mengurangi pahala Ramadan. Sehingga Ramadannya hanya menahan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan itu sendiri. Yang seharusnya 10 kali lipat, harus kali lipat. Karena mendengar yang aneh dan melihat yang aneh, jadi 2. Hilang pahalanya, bisa bangkrut kadang-kadang. Sayang ya. Yap. Makanya tuh itu semua problemnya tidak bukan dan tidak lain nih, hati. Bagaimana menjaga hati itu? Ya, makanya kata Rasulullah SAW, ala inna fi jasadil mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam ini nih ada komponen yang sangat luar biasa. Ada segumpal daging, segumpal darah. Yang mana apabila segumpal daging tersebut baik, akan baik seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau segumpal daging tersebut kena virus, virus dunia, ya kena virus dunia, maka akan hancur seluruh anggota tubuhnya. Jadi hati ini kayak raja. Kalau raja bilang A, rakyat bilang A. Raja menentukan B, maka rakyat pun B. Hati ketika menginginkan akan suatu hal, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan mengikutinya. Betul banget. Caranya nih biar hatinya lebih nyaman, bulan puasanya lancar, menjaganya yang benar-benar basic aja, Bib. Apa nih, Bib, buat teman-teman muda Kawani Academy ini yang benar-benar basic aja menjaganya? Program kita untuk menyambut atau menyongsong daripada bulan suci Ramadan ada 2 hal yang harus kita perhatikan. 2 hal? Ada 2 hal. Oke, ada 2 hal. Yang pertama adalah biniyatus salihah. Yang pertama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan niat yang baik. Sambut bulan suci Ramadan dengan niat-niat yang baik. Berusaha dia. Di bulan Ramadan udah punya program. Apa program saya? Ya kalau di luar bulan suci Ramadan sholat saya masih belang bentong. Atau kalau yang udah sholat tapi sholatnya agak nunda-nunda. Di bulan suci Ramadan dia punya program tuh, saya mesti sholatnya on time. Tambahin sunnah. Tambahin gobliyah ba'diyah, lebih cakep lagi. Ditambah lagi duhanya. Kemudian malamnya dia tarawih. Malamnya dia ngerjakan sholat tasbih. Ditambah lagi dengan dia sibuk dengan membaca Al-Quran. Ini di bulan suci Ramadan. Niat dulu. Niat dulu, ini yang pertama. Jadi mesti niatus salihah. Mempunyai niat yang saleh. Habib, saya nggak tahu niat saleh itu apa sih, Beb? Itu baik mau, juga ya. Nggak tahu nih mau ngerjain apa di bulan suci Ramadan, saya nggak tahu. Maka Habib Ali Habsyi bilang apa? Maka berniatlah sebagaimana niatnya saya. Mananya apa? Saya niat biniyati salafus saleh. Ya Allah, saya menyambut bulan suci Ramadan, saya akan beramal dengan amalan sebagaimana para orang-orang saleh. Walaupun kita jauh daripada amalan mereka, tapi niatul mukmin khairum min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Kita mau tidur, ya Allah saya pengen bangun di waktu yang paling kau cintai. Ya Allah besok saya mau ibadah. Ya Allah besok saya mau sedekah. Tapi nggak kesampaian, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Niat aja udah dapat pahala ya? Niat udah dapat pahala. Biniyatus salihah. Yang kedua apa? Menjaga daripada bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita menjaga daripada hati kita daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadi saya katakan nih hati ini adalah komponen yang sangat luar biasa. Kalau orang udah hatinya benar, insya Allah aplikasi daripada setiap gerak-geriknya pun bakal baik. Iya. Tapi kalau udah hatinya ada sedikit penyakit, maka akan buruk pula aplikasi dalam kehidupannya. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Wah.
Tuh buat sobat dan rekan-rekan Kawani, tadi salah satu juga masukan dan juga pembahasan tentang buat teman-teman generasi muda bagaimana cara menjaga mulut, mata, telinga dan perbuatan kita selama bulan suci Ramadan. Itu langsung kita dengarkan dari Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi hari ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan kita juga akan bahas lagi tentunya dengan tema yang lain di video dan di podcast selanjutnya. Masih bersama Ringo di Kawani Akabani. Ayah Kawani, Waniun.